Halo, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Dalam pertemuan ini, Ner sangat berharap kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Siapkan diri kita untuk kita belajar, dan Ner berharap pula supaya kita mengkondisikan tempat kita di mana kita belajar sekarang ini untuk menjadikan belajar menyenangkan dan semuanya dapat bermanfaat dan berfaedah untuk kita. Nah, oke, adik-adik semuanya, yang kira kita siap semuanya. Saat ini kita akan memulaikan kelas kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi hidup kami, oleh karena anugerah-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Sekalipun kami dalam keadaan suasana pandemi COVID-19, namun kami bersyukur ada kuat, ada sehat, dan di hari ini kami boleh belajar. Dan kami percaya dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kami boleh akan belajar, sehingga ada sesuatu yang bermanfaat, berfaedah bagi kami, demi kemajuan bagi kehidupan kami dalam pendidikan, terlebih kepada generasi ke depan ini, mereka pun diberkati oleh Tuhan, menikmati segala anugerah Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, akan kelas di hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian yang diberkati, saat ini sebelum kita masuk pada pembelajaran di hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama. Namun Ner akan coba bertanya pada kalian, sejauh mana Anda mengingat akan pembelajaran minggu kemarin. Di mana pembelajaran minggu kemarin kira-kira ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pembelajaran minggu kemarin di mana tentang bagaimana bertumbuh semakin dewasa. Bertumbuh, memiliki hikmat, dan terus bertumbuh semakin dewasa. Nah, yang kira juga itu sangat bermanfaat buat Anda. Hari ini, mari kita belajar. Kita akan belajar dalam pendidikan agama Kristen di hari ini, di mana hari ini kita akan belajar secara bersama tentang materi yang luar biasa. Namun sebelumnya, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Bahwa tujuan pembelajaran kita di hari ini, saat ini dalam pembelajaran ini, di mana melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Kristen itu lewat kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan baik. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini, dalam kompetensi inti 3 itu memahami, menerapkan, dan menganalisis penggunaan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, serta dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kita lihat pada kali yang keempat, di mana mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajari sekolah secara mandiri, benar secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya dari KI 3 dan KI 4 ini kita akan perhatikan KD 3.2 dan KI-nya 4.2. Kita perhatikan di sini, memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Nah, indikator atau IPK-nya menguraikan arti cinta kasih, kesetiaan untuk berkorban melalui kajian literatur, baru menafsirkan bahwa cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa melalui kajian literatur, dan menafsirkan bahwa cinta kasih yang memadamkan api pemusuhan melalui kajian literatur. Selanjutnya pada KD 4.2 ini menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Dan IPK-nya menjalankan nilainya Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas melalui kajian literatur, menyusun rencana untuk mengasihi orang yang selama ini paling sulit ia kasih melalui kajian literatur. Oke? Jadi ini adalah KD 3.2 dan KD 4.2-nya dari KI 3 dan KI 4. Oke, selanjutnya kriteria ketuntasan minimal itu 76, dan saya berharap supaya kita adik-adik semua sukses boleh mencapainya. Nah, oke, selanjutnya kita ke materi pembelajaran hari ini, namun lebih kita perhatikan gambar. Kita perhatikan gambar dulu. Di sini kalau dari gambar ini ada seorang bapak dan 2 orang anak. Kira-kira ada yang tahu tentang gambar ini? Adakah yang mampu menganalisa apa gambar ini? Oke. Jadi selanjutnya ketika kita perhatikan gambar ini sangat luar biasa. Sepertinya ada bapak dan 2 orang anak. Bapak ini sangat mengasihi 2 orang anaknya. Namun Ner berharap pada Anda sekalian, para siswa, untuk kiranya dapat membaca buku siswa dalam halaman 39 sampai 42. Jadi dari gambar tadi Anda coba perhatikan, itu ada kisah seorang ayah dan kisah cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Jadi silakan nantinya Anda akan baca dalam waktu beberapa menit ini. Anda boleh baca, saya beri waktu untuk Anda baca. Nah, setelah Anda membaca akan buku siswa halaman 39 dan sampai 42, dalam bagian ini kita akan melihat bahwa kita akan belajar tentang kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini. Kekuatan itu bukanlah kekuatan uang, ya, atau kekuatan senjata, tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Nah, cinta kasih yang total. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total, sehingga dari cinta itu orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Nah, jadi bahwa cinta kasih yang luar biasa adalah pengorbanan Yesus bagi saya dan para adik-adik sekalian. Nah, apa kalau kita akan pelajari lebih dalam tentang cinta kasih, bahwa pemahaman tentang kesed dalam tradisi Yahudi, ya, pemahaman tentang kesed dalam tradisi Yahudi, di mana dalam bahasa Ibrani kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Ya.
Kata cinta kasih ini diterjemahkan keset atau cinta kasih, lebih pada cinta kasih. Dan salah satu dari kebajikan yang paling utama, jadi cinta kasih ini dari bahasa Ibrani, yaitu keset, dan punya pengertian salah satu dari kebajikan yang paling utama. Nah, Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian: dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih. Nah, ternyata ini adalah keset. Dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, Rabi Simlai mengatakan bahwa Taurat dimulai dengan keset dan berakhir dengan keset. Jadi pada seenterunya, mulai dari awal sampai akhir di Taurat, keseluruhan Taurat adalah keset. Dengan kata lain, keseluruhan Taurat dicirikan oleh keset. Artinya kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan belas kasih. Belas kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan penjelasan demi penjelasan dalam kitab Perjanjian Baru tentang yang namanya cinta kasih ya, ini yang namanya cinta kasih atau keset. Nah, dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 24 di sana menguraikan atau menceritakan kisah anak yang hilang, bagaimana gambaran yang dilakukan seorang ayah atau cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya sangat luar biasa, di mana sang ayah selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya dari kejauhan. Telah melihat bahwa si bungsu ternyata sudah kembali tanpa bertanya kemana saja ia selama ini, mengapa penampilannya begitu kotor dan jorok, ya, dan kemana uang dan harga kekayaan yang telah ia wariskan kepada si anak bungsu ini. Ternyata anak bungsu telah meminta segala bagiannya, semua bagiannya, dan dia hanya pergi ke luar kota untuk memfoya-foyakan. Namun di sisi lain, ayah selalu menunggu kehadiran seorang anak yang bisa dikatakan anak yang hilang. Nah, sang ayah langsung merangkul saat mana kembali. Dia tidak berhenti di situ saja, namun ia menyuruh pelayan-pelayannya mengambilkan jubah yang mahal, menyembelihkan anak lembu yang tambun, dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan si anak bungsu. Sampai di sini, kira-kira adik-adik paham? Atau mungkin ada yang bertanya? Nanti silakan, mungkin ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang pasti adik tahu semua. Yohanes 3 ayat 16, dimana ini merupakan kasih tanpa syarat. Dimana ada yang tahu tentang ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah inisiatifnya Allah sendiri. Tidak ada syarat apapun yang dituntut Allah sebelum ia mengaruniakan anaknya itu. Jadi, janji keselamatan itu sudah disediakannya, dan sekarang terserah kepada kita apakah kita mau menyambutnya atau tidak. Itu pilihan. Jadi Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, merupakan inisiatif Allah bagi kita, sebagaimana dia membuktikan kasih Allah yang luar biasa bagi kita, dan itu dikatakan kasih tanpa syarat. Namun tergantung bagaimana saat kita merespon akan keselamatan atau kasih Allah itu dalam hidup kita. Ini adalah
pembahasan tentang cinta kasih dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, selanjutnya dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, di mana cinta sejati adalah tema yang terdalam pada bagian surat Roma. Nah, pada tingkat permukaan ada tema tentang yang baik dan jahat yang beroperasi di seluruh teks ini. Perhatikan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Segera mengikuti bagian pembukanya, hendak kasih itu jangan pura-pura. Kemudian tema tentang kebaikan dan kejahatan secara eksplisit disebutkan pada akhir teksnya dalam pasal 12 ayat 21 ini. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Saya kira ini adalah bagaimana saat ketika cinta sejati itu dinyatakan dalam kehidupan setiap insan manusia. Nah, di mana mengingatkan bahwa dalam ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 sampai 11 ya. Hanya karena kasih Kristus itulah maka terjadi perubahan yang luar biasa di seluruh dunia dan seluruh alam ini. Sungguh sulit kita membayangkan bagaimana sebuah gerakan kecil yang terdiri dari seorang guru dengan 12 muridnya ternyata telah menghasilkan perubahan pemikiran dan kehidupan bermiliar-miliar manusia di seluruh dunia selama hampir 2000 tahun terakhir ini. Dan itu terjadi hanya karena Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya bagi kita dan karenanya menghasilkan perubahan yang sangat dahsyat. Nah, kembali kita perhatikan penjelasan demi penjelasan tentang cinta kasih, ya, tentang cinta kasih dari bahasa Ibrani yaitu kesed, dan sudah dijelaskan di sana. Saya sangat berharap bahwa Anda sekiranya dapat mengerti dan memahami tentang pengertian tentang cinta kasih, ya, pengertian tentang cinta kasih atau kesed ini, dan sangat berharap ada hal-hal yang luar biasa yang Anda dapatkan dari sana. Nah, dalam ayat-ayat tadi yang sudah dijelaskan juga, sekiranya Anda dapat memahaminya dengan baik, dan selanjutnya Ners berharap coba memperhatikan Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Anda silakan memperhatikan Lukas 15 ayat 21 sampai 24, mana tentang anak yang hilang tadi yang sudah dijelaskan. Coba Anda baca kembali akan ayat-ayat ini, dan Ners memintakan dari Anda peserta didik di mana untuk memerankan dalam sebuah simulasi sehingga peserta didik dapat semakin menghayati kisah perumpamaan ini. Jadi berharap ada beberapa dari antara kalian supaya Anda membuat simulasi tentang anak yang hilang dalam lewat Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Oke, silakan Anda coba membuatnya. Ya, baik sekali. Selanjutnya, saat ini Ner akan bertanya dari Anda, dari kisah anak yang hilang. Dari kisah anak yang hilang ini, adakah pengalaman hidup yang pernah dialami berkaitan dengan mengasihi dan menghasilkan perubahan? Ayo, silakan. Adakah pengalaman hidup yang pernah dialami berkaitan dengan mengasihi dan menghasilkan perubahan? Coba Anda pikirkan, Anda kembali merenungkan dari cerita ini, kisah anak yang hilang, adakah pengalaman hidup yang pernah dialami berkaitan dengan mengasihi dan menghasilkan perubahan? Saya kira banyak sekali contoh dalam perjalanan hidup Anda, sekalipun masih duduk di kelas 10 SMA, namun saya kira sudah banyak hal yang dialami. Oleh karena itu, saya berharap, bolehkah Anda menceritakan secara singkat dari sebagian Anda yang saat ini lagi belajar? Coba, boleh?
Ya, nanti Anda ceritakan selanjutnya. Dan selanjutnya, saat ini NIR akan membentuk 4 kelompok ya, dari materi-materi yang Anda sudah dapat, bahkan dari bahan ajar yang sudah ada. NIR akan membuat 4 kelompok atau membentuk 4 kelompok dan mengerjakan LKPD yang NIR sudah bagikan. Di situ ada yang Anda harus kerjakan, dan silakan Anda mengerjakan sesuai dengan pembagian kelompok yang ada, yang sudah dibagikan. Bahkan LKPD yang sudah dibagikan silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Banyak hal yang nantinya Anda akan selidiki dari pembacaan yang ada. Kalau oleh karena itu silakan Anda mengerjakannya dengan baik, dan silakan kelompok yang sudah menyelesaikannya silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah dibagikan. Oke, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan mempresentasikan, dan silakan nantinya saling bisa memberikan argumentasi dan tanggapan dari kelompok demi kelompok yang ada. Kerjakan. Nah, terima kasih, dan sekarang ini pada akhirnya kesimpulan oleh peserta didik, silakan Anda membuat kesimpulan dari apa yang Anda pelajari di hari ini. Silakan Anda membuat kesimpulannya, dan Mel berharap supaya Anda mengerjakannya dengan baik, dan dari hasil yang sudah dikerjakan silakan Anda memberikan kesimpulan. Nanti setelah ini hasil kelompok akan dikumpul. Oke? Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Nantinya kita akan belajar dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Dan nantinya kita akan belajar lebih lagi, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Dan mari kita tutup kelas kita di hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami. Hari ini kami boleh belajar, dan kami berterima kasih karena Engkau telah menolong kami boleh belajar, dan kiranya ada sesuatu yang didapatkan bagi kami yang semuanya dapat bermanfaat dan berfaedah, dan demi kemajuan pendidikan kami ke depan. Semua oleh karena itu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di hari ini, dan kami tutup akan pembelajaran di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, dan sampai kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.